share screen, kemudian bisa dimulai. Apakah ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kok di saya belum ya? Loading mungkin, Pak. Sudah, Bu. Pak Ari memang seperti itu. Oh, sudah, Bu. Ini ya sudah terlihat ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semuanya hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya, bagus. Baik, apakah sudah siap menerima pembelajaran dari Ibu? Sangat Baik, siap, Sangat Bu. siap sekali, Bu. Kami Ya. sangat siap, Bu. Kalau sudah siap, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas. Yohan, silakan dipimpin. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, nah, karena kemarin kita baru memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak semuanya mic-nya diaktifkan ya, kita nyanyi sama-sama. Ya, Bu. Siap, Bu. Garuda Pancasila, Akulah penuh patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pada rakyat aman, sentosa pribadi bangsa satu. Ayo maju, ayo maju, Hebat sekali ya anak-anak Ibu, suaranya bagus-bagus sekali. Terima kasih, Bu. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Ayo kira-kira tentang apa minggu kemarin? Tari kreasi, Bu. Tari kreasi, Bu. Ya, kemarin kita belajar tentang tari kreasi. Dan sekarang kita akan belajar tentang jenis, fungsi, dan unsur seni tari Nusantara. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa itu tari Nusantara, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Forin? Tari Nusantara adalah tarian yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Ya, bagus sekali, Forin. Lalu, apa manfaatnya mempelajari tari Nusantara, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Ari? Untuk mengetahui kebudayaan asli Indonesia, Bu. Ya, betul sekali. Mempelajari tari Nusantara sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya agar mengetahui tarian-tarian yang ada di berbagai daerah dan mengetahui kebudayaan asli di Indonesia. Baik, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, mari ikuti yel-yel dari Ibu ya. Kalau Ibu bilang lestari budaya, kalian jawab lestari Banua. Kalau Ibu bilang seni budaya, kalian jawab tetap dijaga. Ayo kita sama-sama anak-anak. Lestari budaya. Lestari Banua. Seni budaya. Tetap dijaga. Hebat sekali anak-anak Ibu. Baik. Untuk
Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jenis, fungsi, dan unsur seni tari Nusantara. Tapi sebelum itu, Ibu ingin membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kompetensi dasar yaitu jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Kemudian indikator pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2. Yang pertama, menganalisis jenis dan fungsi seni tari Nusantara. Yang kedua, menganalisis unsur seni tari Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis jenis seni tari Nusantara dengan benar. Yang kedua, menganalisis fungsi seni tari Nusantara dengan benar. Yang ketiga, menganalisis unsur utama seni tari Nusantara dengan benar. Yang keempat, menganalisis unsur pendukung tari Nusantara dengan benar. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang jenis dan fungsi unsur tari Nusantara. Jenis tari Nusantara itu anak-anak ada 2. Yang pertama jenis tari menurut koreografinya, kemudian yang kedua jenis tari menurut pola geraknya. Nah, ini contoh jenis tari menurut koreografinya. Di sini ada contoh tari menurut koreografinya. Yang pertama ada tari tunggal. Coba kita simak ya anak-anak video. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Sudah, Cantik Bu. sekali penarinya, Bu. Ah, Yohani. Ya. Bu. Saya suka, Bu. Ya. Kira-kira ini tari apa anak-anak dan berasal dari mana? Nah, Dari Tari Bali, Bu. Tari pendek Ya, dari pintar dari sekali. Bali. ya. Itu yang nari namanya siapa, Bu? Nah, Siska. namanya Siska. Ya, tari tunggal ini adalah tari yang ditarikan oleh satu orang penari, baik itu perempuan ataupun laki-laki, anak-anak. Nah, ini tadi contoh tari tunggal. Kemudian ini ada contoh tari berpasangan. Silakan disimak ya, anak-anak. Nah, tari berpasangan ini adalah tari yang ditarikan oleh 2 orang. Bisa laki-laki dan perempuan, bisa laki-laki dan perempuan dan perempuan. Nah, ini tari yang berasal dari mana, anak-anak? Kalimantan, Bu. Ya, ini tari dari Kalimantan Selatan, yaitu tari Tirik Lawan. Kemudian yang ketiga ada tari kelompok. Nah, ini sudah terlihat anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, ini contoh tari kelompok ya. Tari kelompok ini adalah tarian yang ditarikan lebih dari 2 orang penari ya, anak-anak. Nah, ini kira-kira nama tarinya tari apa, anak-anak? Jaranan, Bu. Ya, bukan anak-anak. Ini namanya tari kuda Jepang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kalau di daerah lain itu ada yang sama seperti ini juga. Itu bisa tari jaranan atau tari kuda lumping. Yang makan Cuma- piring itu ya, Bu.
Ya, cuma bedanya kalau tari kuda gipang itu diapit di ketiak. Nah, kalau kuda lumping itu kudanya ditunggang ya, anak-anak. Nah, Yohan, kalau nakal kamu diapit di ketiak, Yohan. Ini yang makan beling itu ya, Bu? Udah ditanya tadi. bukan Itu Yohan Kiki. bisa makan beling itu, Bu. Ya, makan beling Yohan. Tari yang ini makan menggambarkan seseorang yang berprajurit menggunakan kuda. Nah, jadi prajurit berkuda. Nah, cuma kalau di Kalimantan Selatan itu anak-anak tari kuda ini diapit di ketiak. Nah, propertinya yang kuda itu diapit di ketiak. Itu tadi contoh tari kelompok. Kemudian yang keempat menurut koreografinya tari massal atau disebut dengan tari kolosal. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Jadi banyak penarinya. Jadi disebut dengan tari massal atau kolosal. Banyak sekali, Bu. Ya, karena di sini disebut dengan tari massal atau kolosal. Ini biasanya untuk hari-hari besar ya, Bu? Ya, Cantik-cantik, Bu, penarinya. iya. Kita lanjut ya, anak-anak. Untuk jenis tari Nusantara yang kedua yaitu jenis tari menurut pola geraknya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Nah, tari tradisional di sini juga dibagi menjadi dua lagi, ada tari daerah dan tari klasik. Tari kreasi juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu tari kreasi yang berpolakan tradisi dan tari kreasi yang berpolakan non-tradisi, yang seperti minggu lalu yang sudah kita pelajari ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini contoh tari tradisional, daerah, dan klasik. Ini masih loading ya, anak-anak. Nah, tari yang berasal dari mana dan tari apa ya, anak-anak? Tari piring, Bu. Tari piring. Ya, berasal dari mana? Sumatera Barat, Bu. Sumatera. Ya, benar sekali. Pandai sekali ya Kiki ini. Iya, Kiki memang pintar nari, Bu. Ya, Kiki sangat pintar sekali ya. Kemudian yang kedua ada tari tradisional, klasik. Ya, Wah, ternyata seni tari kita banyak ya, Bu. nah ini tari, kira-kira tari daerah mana teman-teman? Anak-anak? Ya, Dari mana, ini Kiki? tarian yang Kiki dari mana, Kiki? berasal dari mana teman-teman? Saya belum pernah menari, Ari. Saya biasa nari piring. Kalimantan ya, Bu. Saya nggak tahu tariannya, Ya, Bu. Kalimantan Cantik-cantik Selatan. penarinya, Bu.
Ya, ini tari baksa kembang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Ini termasuk tari klasik ya anak-anak. Kenapa disebut tari baksa kembang? Karena di sini menceritakan para gadis-gadis atau perempuan yang sedang menjalin atau membuat rangkaian bunga. Nah, Nah, itu tadi contoh tari tradisional, yaitu ada daerah dan klasik. Kemudian, untuk yang kedua, ada tari kreasi yang berpolakan tradisi, dan tari kreasi yang berpolakan non-tradisi. Nah, ini contoh tari kreasi yang berpolakan tradisi ya, anak-anak. Boleh kita ikuti gerakannya ya anak-anak? Boleh, Bu. Ya. Jadi kita gerak sama-sama ya anak-anak. Bu, Johan pandai sekali nari, Bu. Dia aja di depan, Bu. Ya, pintar sekali ya, Han. Cantik-cantik Bu penarinya, saya semangat untuk menirukan Bu. Iya. Bu Faiza, ternyata ragam tari kita banyak ya, Bu. Iya, iya Okta. Nah, ya itu tadi tari kreasi yang berpolakan tradisi. Sekarang tari kreasi yang berpolakan non tradisi ya anak-anak. Nah, itu tadi kedua tari kreasi yang berpola tradisi dan berpola non-tradisi. Nah, kira-kira ada yang tahu bedanya tradisi dan non-tradisi? Okta? Oktanya lagi Atau ke yang belakang, lain? Bu. Ya? Lagi ke toilet. Iya. Johan, Bu. Iya, Oh, Bu. iya. Kalau tradisi itu masih ada nilai tradisionalnya, Bu, baik dari lagu, kostum, atau gerakannya. Tapi kalau pola non-tradisi, yang saya lihat tadi tidak ada nilai tradisionalnya sama sekali, Bu. Ya, betul sekali. Pinter ya, Tia. Karena waktu minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang tari kreasi. Nah, lalu sebelum kita lanjut ke fungsi tari Nusantara, untuk jenis tari Nusantara sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Ibu. jadi di sini fungsi tari Nusantara itu ada 7. Yang pertama, fungsinya sebagai upacara. Kemudian untuk hiburan, terapi, pendidikan, pergaulan, pertunjukan, dan katarsis. Nah, lanjut ya. Kemudian unsur-unsur tari Nusantara, di sini unsur-unsur tari Nusantara dibagi menjadi 2, yaitu unsur utama tari, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa.
Kemudian unsur pendukung tari ada tata rias, tata busana, musik penggiring, properti, dan tata pentas. Nah, untuk materi di sini Ibu bagikan di grup WhatsApp ya, agar kalian lebih memahami lagi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian. Di sini ada 4 kelompok. Kelompok pertama, Forin, Ari, Ruhut, Lisa, Nisa. Kemudian kelompok 2, Okta, Yohan, Eka, Laila, dan Chandra. Kelompok 3, Tia, Kiki, Sepina, Andrean, dan Yusuf. Kelompok 4, Evi, Rizky, Grace, Irwan, dan Hadi. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan ya, anak-anak. Sesuai Bu. kelompok Bu. yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, Bu. Waktunya berapa menit, Bu, ngerjakan ini, Bu? 10 menit ya, anak-anak. Baik, Bu. Kolomnya diisi semua, Bu. Ya, diisi. Baik, Bu. Ya, sudah selesai ya, anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu. silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan ya. Ya, Bu. Kelompok Saya, 1, Bu. Forin. Saya presentasikan semua ya, Bu. Ya, Baik, untuk yang gambar pertama, asal daerahnya dari Sumatera Barat. Jenis tarinya menurut koreografinya termasuk tari kelompok. Menurut pola geraknya termasuk tari tradisional. Fungsinya adalah memberi ucapan syukur kepada Dewi pada masa musim panen tiba pada masyarakat Minangkabau, yaitu sebagai sarana upacara. Unsur tarinya, tari merupakan tari yang memiliki unsur-unsur seperti gerakan, properti, busana, kemudian musik yang secara tidak langsung menyampaikan pesan mengenai budaya masyarakat Minangkabau. Kemudian gambar yang kedua dari Kalimantan Selatan. Jenis tari menurut koreografinya termasuk tari berpasangan. Jenis tari menurut pola geraknya termasuk tari tradisional. Kemudian fungsinya adalah tirik alan yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu sebagai sarana hiburan. Tari tirik lalan merupakan seni tari yang memiliki unsur-unsur seperti gerakan, properti, busana, serta musik secara tidak langsung menyampaikan pesan mengenai budaya masyarakat Banjar. Dan yang ketiga adalah Jawa Tengah. Jenis tari menurut koreografinya termasuk tari tunggal. Jenis tari menurut pola geraknya termasuk tari tradisional. Tari Gatotkaca Gandrung memiliki fungsi sebagai sarana hiburan yang diciptakan hanya untuk ditonton. Kemudian untuk unsurnya adalah nilai-nilai kesatria, persaudaraan, tolong-menolong, gerak, properti, busana, tata rias, musik, dan tari Jawa Tengah, Bu. Itu presentasi dari kelompok kami. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, lanjut ya untuk kelompok selanjutnya. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan, sangat baik sekali. Setelah melalui rangkaian kegiatan kita pada hari ini, apa kalian dapat menyimpulkan tentang jenis, fungsi, dan unsur seni tari Nusantara? Saya, Bu. Ya, Kiki. Bu, iya, Bu. Saya akan bacakan, Bu. Ya. Kesimpulannya yaitu tari Nusantara adalah tarian yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Jenis tari Nusantara yaitu tari tunggal, berpasangan, tari kelompok, tari kolosal, tradisional, dan tari kreasi. Fungsi tari Nusantara yaitu upacara, hiburan, terapi, pendidikan, pergaulan, pertunjukan, dan juga katarsis.
Dan yang terakhir, unsur tari Nusantara ada unsur utama yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Sedangkan unsur pendukung seperti tata rias, tata busana, musik pengiring, properti, dan tata pentas. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali, Kiki. Tepuk tangannya untuk Kiki. Baik, kalian kan sudah sangat memahami sekali ya tentang jenis fungsi dan unsur tari Nusantara, itu sangat beragam sekali. Yang tentunya kita sebagai warga negara Indonesia wajib mengetahuinya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan 3 soal yang harus kalian jawab. Ibu bagikan lewat grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Anak-anak jangan lupa ya resum tentang poin-poin yang telah kita pelajari hari ini. Baik, Bu. Ya, LKPD kalian sudah Ibu periksa dan Ibu nilai. Selamat ya untuk kelompok 1 karena mengerjakannya dengan bagus sekali. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti kita akan belajar merancang dan menampilkan tari Nusantara. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Yohan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih ya Yohan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Faijah. warahmatullahi